Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas simulasi AKM 2021 tentang soal numerasi. Di beberapa video sebelumnya, part 1, part 2, dan part 3 sudah dibahas juga model-model soal AKM. Sudah lumayan banyak. Nah, kesempatan kali ini kita bahas lagi lebih lanjut soal-soal simulasi yang pernah muncul. Nah, di sini ada soal dalam bentuk numerasi, ada juga soal dalam bentuk literasi membaca. Ya, kemudian ada soal dalam bentuk survei karakter. Jadi ada 3 bagian, nanti filenya bisa di-download di kolom deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin akan dibahas dulu tentang fokus ke soal numerasi. Ya, kita langsung mulai saja dari soal yang pertama. Di sini ada wacana ditampilkan tentang diskon promo akhir tahun. Jadi ada 6 toko. Terus diberi petunjuk di sini arti dari diskon 50% tambah 20%. Artinya kita diskonkan dulu 50%, hasil diskonnya ya kemudian yang didiskonkan lagi. Jadi tidak sama dengan 50 tambah 20 langsung 70%. Salah ya, tidak seperti itu. Ini artinya kita diskon dulu 50, setelah dapat harganya baru kita diskon lagi 20%. Nah, apa sih itu diskon? Bagi yang belum tahu ya, jadi diskon itu artinya potongan harga. Potongan harga, misalnya ada harga barang 100.000, ketika kena diskon 10%, maka dipotong 10%. Ya, dipotongnya 10 per 100 kali 100.000 ya. Maka dapat potongan 10.000. Jadi yang akan dibayar sisa 90.000. Itu artinya diskon. Nah, cara mudahnya mungkin kita pahami saja kalau dapat diskon 10%, maka yang akan dibayar adalah 90%. Karena 100% dikurangi diskonnya, 100 kurang 10 dapat 90. Mungkin seperti itu untuk lebih mudahnya ya. Jadi ketika dapat diskon 50, berarti yang akan dibayar adalah 100 kurang 50. Ketika ada diskon 30, berarti yang akan dibayar adalah 100 kurang 30. Nah, kita langsung jawab saja. Ibu berbelanja di toko A senilai 200.000. Di sini kita lihat toko A diskonnya 50% dan tambah 20%. Jadi kalau di harga tertulis 200.000, diskon potongan 50% ya, berarti yang akan dibayar adalah 100 kurang 50, berarti sisa 50%. Persen artinya per 100 ya, kali 200.000. Jadi di sini kita bisa sederhanakan, boleh coret 2 nolnya dengan 2 nol yang di atas. Nanti akan dapat 5 kali 2 10, terus nolnya ikut 1 2 3 4. 2 3 4. Jadi 100.000. Ini baru diskon 50. Nah, sekarang untuk diskon selanjutnya yang 20%, berarti yang akan dibayar 100 kurang 20, yang akan dibayar 80% dari 100.000. Nah, ini coret 2 nol, coret 2 nol. Kalikan 8 kali 1 8, ikut nolnya 3 4. Jadi harga yang harus dibayar adalah Rp80.000 seperti ini. Selesai ya untuk nomor 1, masih mudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, masih dengan teks yang sama, tetapi ini ada pernyataan. Kita diminta menentukan benar dan salahnya dari 3 pernyataan yang ada. Kita cek satu-satu dari pernyataan A yang pertama. Besar diskon di toko B sama dengan besar diskon di toko C. B dengan C. Kita lihat di sini toko B dengan C. Sekilas ya kalau dijumlahkan diskonnya memang sama-sama 50%, tetapi tidak seperti itu ya. Jadi kita cari saja dulu. Kita anggap harga barangnya 100.000. Kita buat harga barang yang sama, terus kita cek kalau di toko B dia berapa, di toko C berapa. Nah, sekarang untuk toko B diskon 30, berarti yang mau dibayar 70 ya. Saya percepat saja untuk model perubahannya supaya tidak berulang-ulang. Asal sudah paham tadi di soal pertama, kalau diskon 30 berarti yang harus dibayar 100 kurang 30, 70. Nah, 70% dari
100.000, coret 7 kali 1 7, nolnya ikut, jadi 70.000. Setelah itu kena diskon lagi 20%. Kena diskon 20 berarti yang akan dibayar adalah 80. 80 dari 70.000. Coret lagi 2 nolnya, kalikan 8 kali 7, 56, ikut nolnya 3 ya, sisa 3. Ya, sisa 3 ya, 1 2 3. 56.000. Inilah harga barang di toko B. Sekarang kita pindah ke toko C. Dengan diskon 40 berarti yang harus dibayar 60%. Dari 100.000 berarti 60.000 ya mudahnya. Selanjutnya diskon lagi 10% berarti yang akan dibayar 90 kali 100.000. Coret bukan kali 100.000 ya, keliru, kali 60.000 karena diskonnya bertingkat. Coret 20, 9 kali 6, 54. Ternyata beda, tidak sama ya. Jadi pernyataan A ini salah. Nah, sekarang kita cek lagi untuk pernyataan yang B. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibanding toko C. Toko E dengan toko CA. Ini kita anggap sama ya, 100.000 supaya mudah. Toko C tadi kan kita sudah dapat 54.000. Sekarang kita sisa cek untuk toko E. Toko E katanya semua bayar setengah harga. Jadi setengah harga berarti setengah dari 100.000 ya. 1/2 atau 100.000 bagi 2, maka dapat 50.000. Berarti toko E lebih murah daripada toko C. Lebih murah toko E, berarti benar ya ini. Kemudian bagian C. Lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 500.000 di toko E dibandingkan di toko B. Nah, kita lihat toko E kan bayar setengah ya, jadi andai 50.000, maka nanti di toko E bayarnya sisa 500.000 ini untuk toko E. Nah, sekarang kita cek toko B nya. Toko B kan diskon 30-20 ya. Jadi toko B diskonnya 30 berarti 70% dari 500.000. Nanti 7 kali 5 35, jadi 350.000. Lalu diskon lagi 20%, jadi yang dibayar 80% dari 350.000. Jadi 8 kali 35 sama saja dengan 4 kali 70 dari 280.000. Nah, ini toko B dengan harga 280 sementara E 250. Jadi lebih murah yang E. Lebih menguntungkan belanja di toko E, benar. Karena toko E hanya 250 sedangkan toko B itu 280.000. Oke, selesai ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini sudah nomor berapa tadi? Nomor 1. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3 berarti. Oke, Benny memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko E seharga 200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak ada. Teman Benny memberi info kalau ada di toko F dijual dengan harga yang sama. Berarti di toko F harganya 200.000 ya. Harga yang sama. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkan dari toko F? Jelaskan alasanmu. Ya, toko F ini beli satu gratis satu. Jadi kalau dia bayar 200.000, dia dapat 2 kemeja. Tapi ketentuannya dia harus bayar 200.000. Sementara uangnya hanya 100.000. Jadi apakah Benny dapat membeli? Tidak. Tidak dapat. Karena alasannya mengapa? Karena Benny harus memiliki uang minimal 200.000 agar bisa membeli satu kemeja. Ya, tulisan dokter. Kira-kira penjelasannya begitu ya. Kalian bisa menangkapnya sendiri. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini sudah disajikan data kebutuhan AKG
dari kandungan kalori berbagai jenis makanan. Jadi ini ada kotak-kotak tabel ya. Ada yang sayuran, ada data sayurannya, data beratnya ya, 100 gram di sini, kalorinya 75. Dalam satuan kakal, kilokalori. Terus ada buah juga, terus ada karbohidrat, ada protein. Oke, kita cek pernyataannya. Berdasarkan wacana, kandungan karbohidrat yang terdapat pada 3 lembar roti gandum dan 2 jagung manis. Kita cek. 3 lembar roti gandum, 2 lembar 2 buah jagung manis. Ini cuma 1 buah 65 ya. Jadi kalau mau 2 buah berarti 2 kali 65. Terus ditambah dengan 3 lembar roti gandum tadi 150. Jadi totalnya 270 kilokalori kakal. Selesai. Nah, sekarang lanjut nomor 5. Nah, masih sama teksnya, pertanyaan yang berbeda. Perbandingan kandungan kalori dari bekal Anto dan Tini. Ini pilihan ganda ya. Kita cek satu-satu dari si Anto dulu. Apa saja yang dia makan? 100 gram nasi putih. Berarti ini 160. Terus apalagi 40 gram daging merah. 40 gram daging merah 90. Terus ditambah dengan 2 buah sedang jeruk manis. Berarti ini ya. 50. Berarti totalnya 250 300. Kemudian si Tini. Kita lihat si Tini 3 lembar roti gandum berarti yang 150. Terus 1 potong tempe sedang. Ini 2 potong 80 ya. Berarti 1 potongnya 40. Kemudian 1 potong pepaya besar. Pepaya besar di sini 50. Berarti jumlahnya 240. Nah, sekarang ditanya perbandingannya. Perbandingan adalah nilai yang paling sederhana ya, disederhanakan. Jadi kalau 300 banding 240 kita sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, 300 dengan 240 sama-sama kita sederhanakan, kita bagi 60. Jadi dapatnya 5 banding 4. Jadi jawabannya yang C. Ya, kalau kesusahan bagi 60 bagi 10 dulu. Dapat 30 dengan 24 lalu bagi 2, 15 dengan 12 lalu bagi 3 dapatnya 5 banding 4 ya, sama saja. Oke, selesai. Sekarang masuk ke nomor 6. Oke, kita cek di sini. Pertanyaannya, Indah adalah seorang penderita diabetes. Ia disarankan oleh ahli gizi untuk mengurangi konsumsi kalorinya. Jumlah kalori untuk makan siang Indah. Jadi kita makan siangnya karbohidrat 145, terus sayuran 145 sampai 150, buah tidak lebih dari 30, protein 95. Tentukan jenis menunya. Oh, ini ada pertanyaannya. Kalau ada kotak seperti ini berarti kita bisa pilih lebih dari 1 jawaban ya. Boleh 1, boleh lebih dari 1, boleh semuanya. Kita cek dulu karbohidratnya tadi batas 145. Saya tulis di sini. Protein batas 95. Terus sayurnya 145 sampai 150. Terus buahnya tidak lebih dari 30, kurang dari 30. Nah, kita cek saja ya satu-satu dari sini, berarti kita butuhnya ya. Karbohidratnya 145. Mana yang 145 di sini? Jumlahnya kelebihan, kekurangan. Nah, ini. Jadi 65 tambah 80 itu 145. Berarti kita ambil yang 1 buah jagung manis dan 1 buah ubi. 1 buah jagung manis dengan 1 buah ubi. Selesai. Untuk karbohidrat. Sekarang yang protein 95. Kita cek protein yang 95. Kelebihan, kekurangan. Oh, ini. Telur ayam negeri 95. Berarti kita pilih yang telur ayam negeri. Terus kita cek lagi sayur
sayur 145 sampai 150. Berarti yang 146 ya. Berarti yang sup kacang merah yang kita pilih. Sup kacang merah dan daging. Selanjutnya buah yang di bawah 30. Buah yang di bawah 30 cuma semangka ya, yang lainnya di atas. Berarti 1 jus semangka yang kita pilih. 1 jus semangka berarti yang ini. Oke. Selesai ya, kita lanjut lagi ke nomor 7. Nomor 7 disajikan tabel gizi berdasarkan AKG angka kecukupan gizi seseorang sesuai umur. Jadi ini cara baca tabelnya. Cek umurnya dulu, lalu jenis kelaminnya, lalu kebutuhannya. Nah, di sini di ujung ada kilokalori, kalau yang lainnya dalam bentuk gram ya. Jadi kita juga perlu perhatikan itu. Kita lihat sekarang pernyataan benar salahnya. Seiring bertambahnya usia perempuan, semakin besar kebutuhan kalorinya. Kita lihat yang perempuan. Kebutuhan kalori berarti yang ini. Nah, kebutuhan kalori perempuan ini saya tandai semua yang perempuan saja. Katanya makin bertambah, tetapi ini tetap malah di akhir menurun. Jadi pernyataan yang pertama salah ya. Salah. Lalu sekarang yang pernyataan kedua. Kebutuhan lemak tertinggi seorang laki-laki dan perempuan pada usia 19 sampai 29. Lemak pada usia 19 sampai 29 berarti ini. Katanya ini yang paling tinggi dari umur-umur yang lain. Kita cek untuk laki-laki yang lainnya memang lebih rendah sih. 70, 60 dan 50. Yang perempuan 65, 50 ya. Benar ya. Jadi yang umur yang lainnya lebih rendah. Terus kebutuhan karbohidrat dan protein laki-laki usia 25 lebih besar dibanding laki-laki usia 35. Karbohidrat dan proteinnya kita cek di sini umur 25 dan 35, berarti di sini dan di sini. Karbohidrat dan protein berarti jumlahnya 495, sementara ini jumlahnya 480. Jadi lebih besar yang usia 25. Benar ya, ini pernyataannya benar, lebih besar. Oke, kita sudah selesai, lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 kita lihat soalnya, seorang ahli gizi menyarankan asupan kalori bagi penderita diabetes hanya 1000 sampai 1200, sementara karbohidrat cukup 45% sampai 65%. Nah, di sini Pak Andi adalah penderita diabetes berusia 40 tahun. Dia mengkonsumsi 300 gram per hari. Apakah asupannya sesuai dengan saran ahli gizi? Jadi kita cari dulu menurut ahli gizi ini ya, ahli gizi. Berapakah kilokalorinya ya? Katanya 45%. 45% dari 1000. Berarti 45 per 100. Jadi nanti 450. 45% dari 1200 berarti nanti 45 kali 12 sama saja 90 kali 6, 540. Terus batas atasnya 65% ya dari 1000. Jadi dapatnya 650, terus 65% dari 1200 berarti 65 kali 12 130 kali 6 780. Jadi menurut ahli gizi 450 sampai 780 kilokalori ya. Sementara yang dikonsumsikan 300 gram, kita tidak tahu berapa kilokalori. Kita pakai tabel ini. Usia 40 berarti laki-laki usia 40 berarti di sini ya tabelnya. Nah, ini kebutuhannya sih 450. Sebenarnya di bawah ya, di bawah 300 gram itu di bawah 450.
untuk karbohidrat, tetapi ini untuk tabel untuk orang normal, sedangkan ini diabetes. Jadi kita harus cari 300 gram itu berapa kilokalori. Kita bandingkan dengan saran dari ahli gizi. Ya, kita cek ini jumlahnya ya. Karena diketahui di sini jumlahnya 2500, kita harus jumlahkan juga ini untuk mengetahui kalorinya. Ya, jadi kita jumlahkan 415 tambah 65 jadi 480 tambah 70 550. 550 gram setara dengan 2500 kilokalori. Jadi kita mau cari 300 gram. 300 gram berapa kilokalori? Ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kita cuma tulis seperti ini. Lalu kita bisa kalikan menyilang ya. Tapi lebih baik disederhanakan dulu. Kalau bisa disederhanakan, ya ini bisa bagi 10, lalu bagi berapa ya? Bagi 5. Bagi 5 dapat 6, bagi 5 dapat 11. Ya, ini kita kali silang 11x sama dengan 6 kali 25, 150. Jadi x-nya 150 tambah 02. 15.000 berarti bagi 11, 15 bagi 11 1. 1 kali 11 11, sisanya 4, 40 bagi 11 33 yang bisa, sisa 7, 70 bagi 11 yang bisa 66, sisa 4, 40 bagi 11 sisa 3 kilokalori. Nah, ternyata 300 gram ini setara dengan 1363 kilokalori. Berarti terlalu banyak, karena menurut saran ahli gizi hanya patokan 450 sampai paling tinggi 780. Jadi ini tidak sesuai. Ya, karena alasannya karena seperti yang saya sampaikan tadi, 300 gram itu setara dengan 1363 kilokalori. Sedangkan menurut ahli gizi itu patokannya paling tinggi 780 kilokalori ya. Sisa cara kalian membahasakannya ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada biang lala. Diberi nama Ferris wheel, pertama kali diperkenalkan di Chicago World's Fair tahun 1893 oleh George Washington. Ferris, seorang insinyur. Tingginya 79,5 meter, diameter 75 dengan 36 cabin. Jadi dengan diameter seperti itu, punya 36 cabin dan mampu menampung 2000 orang lebih. Satu putaran butuh 20 menit ya. Misalnya orang naik ya dari bawah, kembali ke bawah lagi dalam waktu 20 menit. Dengan biaya 385.000. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Berdasarkan informasi 70 diameter 75, 36 cabin, 2100 orang. Kalau akan dibangun Ferris wheel yang baru dengan proporsi yang sama, maka dengan diameter 112,5 berapa banyak kabin dan penumpang? Oh, ini perbandingan senilai karena dibangun dengan rasio atau perbandingan yang sama. Ya, kita tuliskan saja untuk mencari banyak kabin ya. Kabin misalnya X, penumpang misalnya Y. Jadi 75 per 112,5 harus sama dengan 36 per X ya. Kita cari dulu X-nya, ini banyak kabinnya ya. Oke, ini bisa kali silang, bisa juga disederhanakan. 112,5 ini mengganggu ya. Kalau dikali 2 dia jadi 225. Kalau ini kali 2 berarti atas 2 kali 2 jadi 150. Ternyata ini bisa bagi 75, kali bagi 75 ini 2, ini 3. Nah, sisa dikali silang, 2x sama dengan 36 kali 3. Di x-nya sama dengan 36 kali 3 bagi 2.
Jadi 18 kali 3 dapatnya 54. Ya, jadi X-nya 54 ya. 54 cabin. Sekarang kita cari penumpangnya. Kalau 36 cabin, penumpangnya 2160. Kalau penumpangnya 54, kalau cabinnya 54, berapakah penumpangnya? Kira-kira seperti ini. Nah, ini bisa dikali silang. Tapi bisa juga kita lihat di sini 36 kali 6 maka dapat 2160, berarti 36 kali 60 dapat 2160. Berarti untuk dapat Y boleh 54 kali 60. 54 kali 6 324. 3240. Ya, kalau pakai cara kali silang pasti jawabannya juga sama. 3240. Jadi kita isi di sini 3240 jawabannya. Selesai ya untuk soal nomor ini. Kita lanjut ke nomor 10 berarti sekarang. Oke, dengan masih petunjuk yang sama. Diketahui banyak pengunjung pada hari Sabtu. Berarti kita cari tabel yang Sabtu, yang ini saja. Kemudian dari pukul 18.30 sampai 19.30, berarti yang bawah ada 4.300. Berarti kita pakai harga ini ya, harga untuk anak-anak dan harga untuk dewasa. Ini tarif tiket, harga tiket. Katanya dari 4.320 seperempatnya penumpang adalah anak-anak. Berarti seperempat kali anak-anak ya. Kali 4.320 kali harga tiketnya 40.000. Ini untuk dapat harganya ya, pendapatannya. Berarti kalau anak-anak itu seperempat, berarti yang dewasanya 3/4 ya, karena jumlahnya harus 1 atau 4/4. Jadi 1 kurang seperempat dapatnya 3/4. Berarti untuk dewasa 3/4 kali 4.320 kali 45.000. Nah, ini kita akan coba cari hasilnya ya. Nah, ini kita bisa bagi 4 jadi 10. Jadi 432 kali 1 tetap 432, nolnya sisa ikut 1 2 3 4 5. Wow, 432 juta. Nah, sekarang yang dewasa pasti lebih besar lagi ya. Oh, 43 juta. 43 juta 200, sorry ya. Berarti yang dewasa harus lebih besar karena dewasa kan 3/4. Jadi kita coba kalikan. Bagi 4 boleh 1,080. 108 kali 45 ini sama saja 54 kali 90. Dapatnya 4536. Jadi 4860 kali 3, 486 kali 3 1224 18 1458. 1458. Nol yang ikut sebanyak 1 2 3 4. 4. Jadi 145.800 ya untuk hasil perkaliannya. Ya, sekitaran itu. Karena 3 kali lipat. Sisa kita jumlahkan pendapatannya. Jadi 0 0 0 0 0 10 8 ya. 9 terus 8, 189 juta. Jadi kita isi di sini karena diminta dalam juta berarti 189 ya. 189 juta jawabannya. Oke, selesai untuk nomor 10. Sekarang nomor 11. Dengan model yang sama, dalam 3 jam beroperasi penumpang yang dapat diangkut 3 jam. Jadi satu putaran kan 20 menit ya. 20 menit
Kalau 3 jam berarti 3 kali 60, 180 menit. Dalam 20 menit mampu menampung 2000 orang ya, 2160. Berarti kalau dalam waktu 180 menit berarti kali 9. Jadi 18.954 1944 0. Jadi 19.440 orang ya. Jadi dalam waktu 3 jam penumpangnya sudah 19.000 orang. Oke, lanjut di nomor 12. Sekarang masih teks yang sama. Berdasarkan artikel jumlah maksimal dalam satu kabin. Ini 36 kabin, 2000 orang. Berarti kalau satu berarti satu kabin berarti 2160 bagi 36. Ini berarti 60 ya, karena 216 bagi 36 itu 6. Nolnya ikut. 60 orang. Lanjut nomor 13. Oh, ini sudah soal yang beda. Pak Darmo seorang pedagang bubur ayam. Ia berjualan tiap Senin sampai Jumat dengan modal 400.000 per hari. Satu porsi 10.000, 4.000 untuk satu botol air. 10% keuntungan di Senin sampai Kamis disumbangkan, sedangkan keuntungan pada hari Jumat disumbangkan semuanya ke panti asuhan. Berikut data penjualannya. Berapakah pendapatan bersih Pak Darmo? Oke, kita cari dulu ya. Pendapatan bersih berarti pengeluaran pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, itu pendapatan bersih. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Pengeluaran ini modal ya. Ini adalah untuk mendapatkan pendapatan bersih atau untung ya. Pendapatan dikurang pengeluaran. Nah, sekarang karena ini ada berbeda ya untuk Senin sampai Kamis dan Jumat, mungkin kita pisah dulu, kita cari dulu yang Kamis. Maksudnya Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis ini 4 hari, berarti modalnya satu hari kan 400.000 ya, berarti modalnya untuk 4 hari 1.600.000. Nah, ini karena dikali 4. Sekarang kita cek pendapatannya untuk Senin sampai Kamis berapa bubur yang laku. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Senin sampai Kamis dulu. 270, 350. Ini pendapatan. 350 kali 10.000. Jadi dapatnya 35 ikut 05. 3.500.000. Kemudian untuk air mineralnya 7888 144 kali 4.000 dapatnya 576. Jadi total pendapatannya 4.076.000. Nah, ini pendapatannya, tapi ini kan harus dikurangi dengan modalnya ya, pengeluarannya. Jadi pendapatan sebenarnya sudah pendapatan bersih ya, tapi kan ini masih mau disumbangkan lagi ya ke panti asuhan. Jadi kita kurangkan dulu 4.076.000 ini terhadap 1.600.000 kurang 16, jadi dapatnya 2476. Nah, ini pendapatannya sebelum disumbangkan. Jadi disumbangkan 10% ya. Disumbangkan 10% berarti dikurangi 247.600. Jadi pendapatannya yang paling bersih setelah disumbangkan ya harus dikurang lagi.
2476000 kurang 2476100. Jadi selisihnya 4. Terus di sini 58. Terus 2 ya. 1 2. Ini ya. 2.200.000. Kita kurangkan lagi supaya tidak salah. 15 224. Oke, jadi inilah pendapatannya 2.228.400. Kita tidak kurangkan dengan yang hari Jumatnya, karena hari Jumat itu semua keuntungannya disumbangkan. Jadi pendapatan bersih selama 1 minggu hanya 2 juta lebih. Hanya, padahal itu gaji saya 1 bulan. Astagfirullah. Nah, sekarang kita masuk di nomor 14. Jika pada suatu hari Kamis dia menjual bubur 80 dan 30 besar sumbangan ke panti asuhan. Oke, kita cek. Kalau jual 80 porsi berarti 80 kali 10.000 ya, 800.000. Terus 30 botol air minum kali 4.000 berarti 120.000. Nah, ini pendapatan hari Kamis 920.000 dikurangi dengan modal 1 hari ya, 400.000. Jadi 520.000 ini adalah pendapatannya yang bersih. Tapi kalau harus disumbangkan di panti asuhan 10% dari 520.000, maka 52.000. Hilangkan saja nolnya 1 ya, jadi 52.000. Oke, sekarang nomor 15. Total uang yang disumbangkan Pak Darmo selama 1 minggu. Oh, tadi ada, kita dapat sumbangannya 10%, 247.600 ya. Jadi tadi untuk Senin sampai Kamis 247.600. Sekarang kita cari yang hari Jumat ya, 247.600. Jangan sampai saya salah angka. 247.600. Oke. Sekarang kita cari yang hari Jumatnya. Hari Jumat berjualannya tadi 100 dan 20. Buburnya 100, aquanya 20, airnya 20. Jadi 100 kali 10.000 jadi 1 juta. Terus 20 kali 4.000 berarti 80.000. Berarti total 1.080.000. Dikurangi dengan modal hari Jumat itu 1 hari 400.000. Jadi keuntungannya 680.000. 680.000 ini semuanya disumbangkan ya. Katanya hari Jumat semua disumbangkan. Berarti ini ditambahkan. Ini 00 ya. 000 7 12 9. Jadi yang akan disumbangkan 927.000. Oke, jika ada kekeliruan tolong ditulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi ya, saling mengoreksi. Lanjut ke nomor 16. Ini adalah tabel pada bulan Maret. Bu Sinta menugaskan siswa membuat produk kerajinan dengan penilaian ketepatan waktu, kerapihan, dan kualitas. Jumlah 0 sampai 100. Bu Sinta akan memasukkan nilainya ke program komputer. Karena ada virus, ada beberapa nilai yang hilang. Ya, jadi ini kayaknya ini Microsoft Excel ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini biasanya A B C D E F. Ya, jadi kita cek pertanyaannya. Bagaimana cara mengisi data D3? D3 berarti yang ini.
Data yang ada, ketepatan waktu 90, kerapian 90, rata-rata 87. Jadi rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Banyaknya nilai atau jumlah data dibagi banyaknya data atau jumlah nilai dibagi berapa banyak data. Jadi di sini rata-ratanya ada 87 ya, skor rata-rata 87. Jumlah nilainya 90 tambah 90 tambah D3 ini yang hilang. Baru dibagi 3 karena ada 3 data, yaitu ketepatan waktu, kerapian, dan kualitas. Jadi inilah cara untuk mendapatkan D3. Jadi D3 ini boleh kali silang dulu, 87 kali 3 180 tambah D3. Jadi ini hasil kalinya 256. Bukan ya, bukan 256, 261. 261 sama dengan 180 tambah D3. Jadi D3 itu 261 kurang 180. Jadi D3-nya sama dengan 81. Ya, seperti inilah kira-kira cara untuk mendapatkan D3. Jadi kita bagikan rata-rata dulu kali banyaknya, kali 3 ya, baru dikurangkan dengan 180. Oke, kita lanjut nomor 17. Apakah Bu Sinta perlu membuat total nilai untuk menentukan rata-rata? Jadi kolomnya ini perlu enggak? Kolom total nilai. Sebenarnya menurut saya ya tidak perlu ya. Tidak perlu. Cukup menjumlahkan kolom ketepatan waktu tambah kerapian tambah kualitas, lalu nanti hasilnya dibagi 3. Itulah rata-rata. Itu kalau menurut saya ya. Jadi total nilainya tidak perlu kalau hanya untuk mencari rata-rata. Jadi langsung saja pakai rumus rata-rata. Oke, itu biasanya sih tetap diperlukan ya, kalau guru-guru di sekolah tetap menuliskan total nilai, jadi untuk mengoreksi. Oke, lanjut di nomor 18. Pertanyaannya, cara untuk mendapatkan E5. Ini A, B, C, D, E. E5 ini 5. Itu yang ini. Ini ada 100, 85, 80. Rata-ratanya 88/3. Berarti kalau mau dapat E5, jumlahkan saja ini ya. 3 ini kan jumlahnya ya. B5, C5 dengan D5. Itu saja yang dijumlahkan. Jadi yang benar adalah yang ini. Tapi karena ini bentuknya kotak, pilihan ganda kotak, artinya boleh lebih dari 1. Kita mau cek apakah ada yang lain bisa mendapatkan hasilnya. Kita lihat di sini kalau dijumlahkan 100 tambah 85 ya, tambah 80 ini 265. Ini yang benar ya. Kita cek yang lain, bisakah dapat 265? Yang jelas ini tidak mungkin, karena kalau dibagi 3 dia sisa sekitaran 80-an. Terus yang terakhir juga tidak mungkin. Mengapa? Karena kalau 265 tambah F5 kan F5-nya ini kan koma-koma. Kalau koma dibagi 4 tetap koma. Jadi tidak mungkin bisa dapat 265. Sisa yang ini kita cek. 3 kali F5-nya tadi 88/3. Kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 88 tambah 1, 24, 264. Tambah 1, 265. Per 3 dicoret. Jadi 265. Oh ya, benar ya. Jadi 2 ini yang tepat cara untuk mendapatkan E5. Oke, lanjut ke nomor 19. Oke.
Di sini disajikan dua pabrik yang menghasilkan pakaian. Pabrik Pada Suka dan pabrik Bagus Rapi. Kedua pabrik memulai produksi tahun 2014. Nah, ini 2014, 2015, 2015, 16, 17, 18, 19. Oh, ini sampai 2020. Ini cuma 2019 ya datanya. Pertanyaannya, pada tahun 2021 kedua pabrik mendapat pesanan 5.000. Pabrik mana yang dapat memenuhi kebutuhan pesanan? Berikan alasanmu. Oke, kita cek. Mungkin dari sini kelihatan pola ya. Ini kan 400, 800, 1200. Berarti satu garis ini bernilai 200 ya. Sampai 4.400. Nah, kita cek saja datanya. Awalnya ini titik ini ya, titik ini 3.200. Terus titik ini berarti ketambahan 200 karena satu garis ya itu naik 200, jadi 34. Lalu selanjutnya 36, lalu 38, berarti selanjutnya 40, lalu 42, lalu 44. Nah, ini harusnya benar. Kita cek ya dari tahunnya. Ini 2014, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, benar ya, sampai 2020. Berarti pada tahun 2021 bisa disimpulkan ini ketambahan 200. Ketambahan 200 berarti 4.600. Nah, ini tidak cukup ya. Kalau ada pesanan 5.000 pakaian ya tidak akan bisa memenuhi karena kemampuan produksinya hanya 4.600. Jadi yang memenuhi adalah yang kedua. Kalau pertanyaannya pabrik mana, berarti pabrik Bagus Rapi. Karena pada pabrik Pada Suka hanya mampu memproduksi 4.600 ya. Tetapi apakah pabrik Bagus Rapi sudah pasti di atas 5.000? Kelihatannya dari grafiknya sih iya ya. Jadi kalau 2014 itu 640, 960, lalu 1440, 2160, 3240, lalu 4860. Berarti setelahnya palingan sekitaran 7.000 kemampuannya ya, jadi bisa. Atau kita cari ya. Kalau di jumlah sih beda dengan grafik yang tadi, jumlahnya ini lebih cenderung naiknya lebih tinggi. Jadi kemungkinan ini perkalian. Kalau dikali 2 kelebihan ya. Kali 1,5 mungkin ya, berarti kira-kira ya kali 1,5 berarti kali 3/2. Kali 3 bagi 2. Kali 3 bagi 2. Kali 3/2 berarti kalau bagi 2 dulu berarti 8, terus kali 3, 24, 32, 320 kali 4. Malah dapat sekitaran 32. Oh, kali 3 ya, 96. Benar ya. Jadi ini sudah tepat kali 3/2. Kalau 960 kali 3/2 bagi 2 dulu 48 kali 3 nanti dapat 1440 lah ya. Ini sudah benar. Jadi kali 3/2. Berarti pada tahun ini 2019 ya. Berarti pada tahun 2020 berarti kali 3/2 bagi 2, 2430 kali 3, maka dapatnya 7290. 7290 kita kali 3/2 lagi untuk 2021.
bagi 2 dapatnya 3645 kali 3 9 18 12 15 10935 10935 ya, benar ya. Jadi ini produksinya jauh lebih besar ya daripada yang tadi. Oke, kita hapus cakarannya saja. Kita lanjut ke nomor 20. Berapakah selisih banyak produksi pabrik pada suka dan bagus rapi? Selisihnya pada tahun 2021. Ya, tadi 10.935 dikurangi 4.600 ya. Jadi kita kurangkan 5.336. Pertanyaannya di sini 6335 ya. Berarti benar ya. Terus sekarang yang ini, banyak produksi pabrik pada suka pada tahun 2024. Ya, tadi pada tahun 2021 produksinya 4.600. Berarti pada tahun 2024 setiap tahun kan naik 200 ya. Berarti ini 3 kali naik. 3 kali 200 berarti tambah 600. Jadi 5.200. Jadi jawabannya yang C. Ini sudah nomor 21 ya. Sekarang masuk di nomor 22, 23, 24. Ya, cuma 24 nomor ya. 3 nomor terakhir. Untuk nomor 22. Dalam rangka HUT RI Toko Zaidan mengadakan promo paket susu ya. Jadi ini pada harga normalnya biasanya ini 32.000 totalnya ya. Kalau beli 1 susu dan 1 coklat. Karena ada promo paket ya. Jadi ini tidak berlaku kalau tidak paket. Jadi harus paket 21 untuk hari Sabtu, 45.000, terus 54.000 dan 10%. 10% kalau beli 2 susu dan 1 coklat dapat diskon 10% ya. Seperti itu. Kita cek pertanyaannya. Naswa membeli 2 kotak susu dan 2 coklat pada hari Sabtu dengan membawa 100.000. Dia ingin uang kembalian yang besar. Sisa uang kembaliannya berapa? Jadi dia belanja pada hari Sabtu. Kalau beli paket ya, paket susu 2 susu tambah 1 coklat, berarti dia mau bayar 45.000. Tetapi karena dia mau beli 2 susu dan 2 coklat, berarti harus ditambah 1 coklat lagi. Berarti 1 coklat itu harus pakai harga hari biasa yang 15.000. Jadi total belanjaannya adalah 60.000. Kalau ditanya kembaliannya berarti 100.000 dikurangi dengan 60.000 dapatlah 40.000. Jadi jawabannya 40.000. Oke, selesai. Kita masuk ke nomor 23. Masih dengan model yang sama. Jika Anda ingin membeli susu dan coklat untuk persediaan, sebaiknya belanja di hari Minggu. Ya benar ya, kalau mau beli untuk persediaan maka mending ini lebih hemat. Karena kalau beli 2 dapat 54.000. Kalau ini dapatnya 60.000 kalau beli 2 susu 2 coklat. Kalau ini beli 2 susu 2 coklat nanti dapatnya 34 tambah 30. 34 tambah 30 64 kurang 6.000 ya, masih mahal 58 ribuan. Jadi lebih baik beli yang hari Minggu kalau untuk persediaan. Jadi ini benar.
secara logika. Yang kedua, jika belanja 1 susu dan 1 coklat, maka uang yang dikeluarkan pada hari Sabtu lebih sedikit daripada hari Jumat. Logikanya sih iya ya, tapi karena di Sabtu ini kan paket, jadi tidak berlaku paket apabila beli satu saja ya. Jadi kayaknya kalau beli Jumat dan Sabtu sama saja kalau cuma beli 1 susu dan 1 coklat, karena paket itu harus 2 susunya, sedangkan dia cuma mau beli 1. Jadi ini tidak pengaruh ya, sama saja ya, tidak lebih dari sedikit, sama saja, berarti yang salah. Nah sekarang yang C, lebih hemat belanja 4 kotak susu dan 2 coklat pada hari Senin dibanding hari Sabtu. 4 kotak susu dan kita cek dulu ya, hari Senin kalau beli 4 susu berarti 4 kali 17 berarti 68.000. Beli 2 coklat berarti 4 kali 15. Ini pakai harga normal ya. 4 kali 15 dapatnya 2 kali 15 dapatnya 30, berarti 98.000. Kemudian dapat diskon 10%, berarti yang dibayar hanya 90% dari 98.000. Jadi 90 kali 98 81 72 882 88200. Ini kalau belanja pada hari Senin. Kalau belanja pada hari Sabtu, beli berarti dapat paket ya, 2 paket. Karena kalau 2 paket dia 4 susu dan 2 coklat ya, sama ya, berarti 2 kali 45.000 berarti 90.000. Berarti masih lebih murah yang hari Senin. Jadi kita jawabnya lebih hemat pada hari Senin ya, berarti jawab yang benar. Oke, sekarang nomor terakhir, kita cek pertanyaannya. Pak RT Adit mengadakan lomba untuk RT-nya, butuh 10 kotak susu dan 15 coklat sebagai hadiah hiburan, uangnya 400.000. Bendahara menyarankan berbelanja pada hari Minggu karena lebih hemat ya, kembaliannya paling besar. Benarkah pendapat bendahara tersebut? Ya kita cek ya. Kalau hari Minggu berarti paket yang diambil 5 paket supaya dapat 10 ya, 10 susu dan 10 coklat. Karena butuhnya 15 coklat, berarti 5 paket ini tambah 5 coklat dengan harga hari biasa. Jadi 5 paket berarti 5 kali 54.000 ditambah dengan 5 coklat 5 kali 15.000. Jadi dapatnya 270.000 tambah dengan 75.000, jadi 345.000. Berarti masih ada kembalian sekitar 55.000 ya. Kita cari saja yang lebih murah ya. Kemudian kalau hari lain, kita coba kalau hari biasa ya. Kalau hari biasa kan berarti 10 kali 17.000 170.000. Terus 15 kali 15.000 225.000. Hari biasa 395.000. Jadi lebih mahal ya. Nah kalau hari Senin kena diskon berarti 90% dari yang tadi, dari 395. Jadi 395 kita kalikan 9 27 81 45. Jadi dapatnya 3555. 3555. 355.500. Masih lebih mahal yang hari Senin dibandingkan hari Minggu. Ya, 355, sedangkan yang Minggu cuma 345. Nah, yang hari Sabtu berarti ini 10 susu berarti 5 paket.
5 paket berarti 5 kali 4 5. Berarti masih butuh coklat karena cuma 5 paket, butuh 10. Butuh 10 coklat. Butuh 10 coklat berarti butuh 10 coklat lagi ya. Jadi 10 kali 15.000. Jadi 270.000 225.000 tambah 150.000. Jadi jawabannya 375.000 ya, masih mahal ya. Oh iya, yang tadi kayaknya yang terakhir ini bukan 355 ya, karena diskonnya hanya berlaku untuk 210 ya. Jadi ini harus diubah. Ini harus lebih mahal lagi dari ini. Karena kan yang kena diskon hanya ternyata setengahnya ya, tidak ini. Jadi saya harus ubah perhitungannya. Diskon 10%. Kalau 2 susu dengan 1 coklat berarti 2 kali 17 dengan 1 kali 15. Berarti ini 34 tambah 15. Ini 49.000. Terus diskon 10%. Diskon 10% berarti dapatnya kurangi dengan 4.900. Nanti ketemu kurang 5.000 jadi 44 baru kurang 100 berarti 43 100. Oh 44 100. Sehingga 44 100 tambah ini pas ya 5 9 ya. 44 100 ini kita kali 5. Ini harga untuk 1 paket. Kalau 5 paket berarti kali 5. Kali 5 terus dapatnya 20 25. 00 jadi 220.500. Ini harus ditambah lagi dengan 10 coklat. 10 coklat tadi 150.000 ya. Jadi ini malah lebih mahal ya, lebih mahal, jauh lebih mahal. Jadi yang paling murah memang sebenarnya adalah yang hari Minggu. Jadi ini kita pilih yang benar, jawaban yang benar. Karena pada hari Minggu kembaliannya adalah 55.000, sedangkan pada hari lain kembaliannya lebih sedikit daripada itu. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Jika ada yang berbeda ya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Ini sudah selesai. Mungkin saya upload juga nanti pembahasannya, bisa dicocokkan. Upload filenya bisa di-download di bagian deskripsi. Kita lanjut part selanjutnya untuk pembahasan AKM literasi membaca. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.